Oke, baik teman-teman. Kita akan lanjut di pertemuan berikutnya yang membahas tentang kalimat fi'il. Nah, kalimat fi'il itu adalah kata kerja, tadi di awal sudah kita bahas ya. Kemudian kita akan lebih perdalam lagi. Ayo, masih ingat nggak? Jalasa yajlisu. Fi'il madhi yang mana? Jalasa. Fi'il mudhari yang mana? Yajlisu. Oke. Dari fi'il madhi dan fi'il mudhari itu kita bisa kembangkan, Pak. Ciri-cirinya apa sih Pak fi'il madhi itu? Ciri-cirinya apa sih Pak fi'il mudhari itu? Kalau fi'il mudhari mah mudah. Kita tinggal lihat dari huruf setelahnya dari fi'il madhi, kemudian kita nemulah di situ fi'il mudhari. Tapi kalau fi'il madhi itu bisa dibagi menjadi 3, 4, 5 ataupun 6 huruf, teman-teman. Contohnya yang 3 itu adalah huruf fa'ala, ya. Rumus awalnya itu fa'ala, ya. Tadi tasrifannya sudah bisa toh, maksudnya perubahan menurut objeknya apa? Perubahan menurut apa namanya? Kata ganti orangnya sudah bisa toh di awal. Silahkan dirubah sendiri ya nanti ya. Menurut perubahan di awal. Kemudian ada fi'il madhi itu 3 huruf. Kemudian ada juga fi'il madhi itu yang 4 dan juga 5 huruf. Ya, nanti tabel-tabelnya teman-teman bisa dilihat sendiri. Ya, ternyata fi'il madhi itu ada yang banyak hurufnya ya Pak. Iya. Tetapi perlu diingat teman-teman bahwa fi'il madhi itu adalah fi'il yang hanya bisa berubah atau mengalami penambahan huruf akhirnya. Perubahan harokat juga bisa, tetapi berbeda dengan fi'il mudhari'. Kalau fi'il mudhari' itu huruf awalnya bisa berubah sesuai dengan kata ganti orangnya. Kalau fi'il madhi yang berubah belakangnya sesuai kata ganti apa namanya orangnya, begitu. Kemudian teman-teman nanti bisa dibaca sendiri untuk fi'il madhi dan fi'il mudhari' pembagiannya sudah sangat banyak, sudah saya cantumkan di dalam buku, nanti bisa dibaca. Dan yang selanjutnya itu adalah jika dilihat dari aspek objeknya. Nah ini, ternyata ada juga pembagian fi'il itu fi'il yang membutuhkan objek dan juga fi'il yang tidak membutuhkan objek. Fi'il yang membutuhkan objek dinamakan dengan fi'il muta'addi. Fi'il yang tidak membutuhkan objek dinamakan dengan fi'il lazim. Berarti susunannya bisa SPOK, bisa SPK. Ya, bisa PSOK, bisa PSK. Ya, jadi susunannya itu ada kalanya dia membutuhkan objek, ada kalanya dia tidak membutuhkan objek. Bisa dilihat teman-teman di dalam penjelasan yang sudah saya jelaskan itu bahwa fi'il lazim itu biasanya pada hal-hal yang terdapat ini, ukuran, naluri, tubuh, warna, bersih atau kotor ya, dan lain sebagainya itu bisa dilihat. Kemudian yang fi'il muta'addi, nah ini sebelum ke fi'il muta'addi kita ada beberapa fi'il dulu yang harus lazim, jadi dia tidak membutuhkan objek sebagaimana tabel berikut ini. Nah ini silakan dilihat, wazannya ada wazan infa'ala, tafa'lala, if'alla, if'alalla, if'anlala sama if'alla. Contohnya inhadama itu 5 huruf, wazannya infa'ala, bermakna menjadi hancur dari 3 huruf yang bermakna berupa hadama, menghancurkan. Inhadamal baitu, rumah itu menjadi hancur ya, itu 3. Atau taraqraqa, ihmarra, itma'anna, ihranjama sama isfarra. Nah ini fi'il-fi'il yang memang harus lazim, tidak boleh muta'addi. Ada juga fi'il-fi'il teman-teman yang memang itu harus muta'addi ya, harus muta'addi dan dia pasti membutuhkan objek. Yang pertama adalah fi'il yang memang menunjukkan bahwa dia itu membutuhkan objek, memukul, mencium, makan apa, memukul apa, mencium siapa, itu kan pasti membutuhkan objek. Yang kedua itu ada wazan af'ala yuf'ilu yang bermakna ta'diyah, fi'il yang
pertamanya itu tidak membutuhkan objek, tetapi ketika dia menganut wazan af'ala yuf'ilu, maka dia pasti membutuhkan objek. Contohnya ada lafadz hadara, ya, ya hadara yahburu. Ya, hadara yahburu itu adalah hadir maknanya. Dia kan tidak membutuhkan objek. Ana hadartu, saya sudah hadir di dalam acaramu. Ya, nggak membutuhkan. Tapi kalau diikutkan wazan af'ala yuf'ilu menjadi ahdara yuhdiru, menghadirkan. Ahdartu, saya menghadirkan apa, siapa, ya itu kan membutuhkan objek ya. Maka itu ada wazannya. Kemudian yang kedua, ketiga, keempat dan lain sebagainya memiliki wazan apa, silahkan dibaca sendiri dan lain sebagainya di dalam buku saya sudah saya jelaskan dengan lengkap. Ini pembagiannya teman-teman ya. Kemudian yang selanjutnya dari subjeknya, sekarang subjek. Kalau subjeknya itu ada fi'il maklum dan fi'il majhul teman-teman. Yang perlu kita pelajari itu majhul, pasif sama aktif. Nah, kalau maklum itu adalah kalimat aktif, kalau majhul itu kalimat pasif. Bagaimana kita bisa menjadikan kalimat pasif itu menjadi kalimat aktif itu menjadi kalimat pasif? Caranya seperti ini. Ini rumusnya ya. Ini rumusnya. Dhamma awaluhu wa kusira ma qabla al-akhir. Dhamma awaluhu wa futiha ma qabla al-akhir. Ini untuk mudhari' ya. Catatannya gimana Pak? Catatannya begini. Oke, kemudian catatannya seperti ini teman-teman kira-kira. Ada lafadz doroba ya. Ada lafadz doroba. Ini maknanya apa? Memukul. Aktif ya. Siapa yang memukul? Maka kalau ingin dijadikan aktif, dhamma awaluhu wa kusira ma qabla al-akhir menjadi apa? Duriba. Duriba itu maknanya apa Pak? Dipukul. Inilah cara merubah. Kalau mudhari'nya gimana Pak? Doroba yadribu, ya kan? Maka kalau yadribu, apakah juga diganti ke seperti tadi Pak? Iya sama, tetapi penggantiannya beda. Bedanya di mana Pak? Awalnya dhamma awaluhu wa futiha ma qabla al-akhir. Jadi yudrobu. Oh, kalau yadribu itu sedang memukul, kalau yudrobu itu sedang dipukul. Gitu ya Pak? Iya. Semua fiil bisa diganti seperti itu Pak? Bisa. Ini dinamakan dengan fiil maklum dan fi'il majhul. Kemudian teman-teman, jika dilihat dari jenis hurufnya, nah ini teman-teman bisa baca lebih lanjut ya pembagian ini, karena pembagian ini itu akan bisa lebih detail ketika teman-teman membaca yang ada di buku yang sudah saya cantumkan. Kemudian jika dilihat dari bentuk asalnya, madinya dan kalimat fi'il itu terjadi pada dua bagian ya. Asal madhi. Nah ini makna-maknanya ya teman-teman. Ternyata fi'il itu ketika dia berubah wazan, maka dia akan berubah maknanya. Ya. Contohnya seperti ini. Ada lafadz begini. Azana ya, jangan azana, sorry. Atau qata'a. Ya, ada lafadz qata'a. Sebentar. Lafadz qata'a itu bermakna memotong. Ya. Tadi kan kalau teman-teman baca di buku saya itu kan banyak sekali pembagiannya ya. Kemudian kalau kita lihat di qata'a ini, kemudian kita merubah menjadi inqata'a. Ya. Kita merubahnya menjadi lafadz inqata'a, maka dia akan berubah makna. Dan perubahan itu aslinya bisa kita manfaatkan untuk
menjadi atau melihat dari teks bacaan yang kita baca. Contohnya, koto'a itu maknanya memotong, tapi kalau ingkoto'a dia maknanya menjadi terpotong. Ya, yang pertama dia itu lazim. Apa lazim? Tidak membutuhkan objek. Yang kedua dia muta'addi. Sorry. Yang pertama itu muta'addi, dia membutuhkan objek. Yang ingkoto'a dia lazim, tidak membutuhkan objek. Dan ini hanya terjadi pada perubahan makna dari wazan-wazan yang sudah saya cantumkan di dalam buku tersebut. Jadi dilihat buku-bukunya itu di dalam buku yang saya tulis, itu teman-teman silahkan dilihat beberapa rumus, beberapa kata-kata yang ada di sana itu bisa dicermati dan ini bisa menjadikan pemahaman Anda secara lebih luas. Oke, yang terakhir teman-teman ini kalimat huruf ya. Kalimat huruf seperti yang tadi saya jelaskan di awal, ini bisa berupa sebuah kata keterangan. Ya, bisa keterangan tempat, keterangan waktu dan lain sebagainya. Nah, keterangan ini adalah memiliki aturan yang mana adapun aturannya jika Anda baca di sini adalah isim yang bergandengan dengan kalimat huruf di atas harus dibaca jer atau majrur. Rumus yang dapat dipahami, rumusnya pada tabel berikut. Pahami perubahan akhir kalimatnya. Ya, contohnya ini. Nah, inilah teman-teman, ternyata kita tadi mempelajari isim mufrad, isim tasniyah, jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim. Ya, kita gunakannya tuh di sini. Di mana? Di sini. Ya, di dalam rumus perubahan kalimat akhirnya ini. Ya. Kalau kita tahu jenis-jenis kalimat isim itu yang mana, maka kita pasti akan tahu perubahannya. Contoh yang pertama. Kalau isim mufrad berarti jernya, kan tadi kalau kalimat huruf itu kan isim, kalimat huruf itu kalimat yang digandeng dengan kalimat isim, ya enggak? Dia nggak akan bisa berdiri sendiri tanpa kalimat isim. Maka di belakangnya itu pasti ada kalimat isim. Nah, kalau dia berupa isim mufrad, maka harokatnya apa ini? Coba dilihat. Kasroh. Ya. Kalau isim tasniyah, maka mirfakun yang sebelumnya itu ilal mirfaqi, mufradnya ya, ilal mirfaqi. Maka kalau isim tasniyah ditambahkan iya dan nun, mirfaqoini. Paham ya? Jamak mudzakkar salim, anil kafirina, dari orang-orang kafir. Maksudnya kan mufradnya kan anil kafiri kan. Maka kalau di jamak mudzakkar salim menjadi kafirina, ditambahkan ya dan nun. Begitu juga seterusnya. Jamak muannats salim, jamak taksir, isim maksur, jamak taksir, isim maksur, isim mangkus, isim mamdud, isim domir dan lain sebagainya, ini semuanya bisa dirubah. Ya, bagaimana sih tingkah jernya ketika dia bergabung dengan huruf atau kalimat huruf itu sendiri. Oke. Kemudian teman-teman, kalimat huruf yang bisa bergandengan dengan kalimat fi'il. Nah, di awal kan kalimat huruf yang hanya bisa bergandengan dengan kalimat isim. Sekarang kalimat huruf yang hanya bisa bergandengan dengan kalimat fi'il. Ini ada beberapa kalimat hurufnya. Ada maknanya juga, silahkan dibaca. Dan Anda lihat perubahan akhir kalimatnya. Maka kalimat huruf yang bergandengan dengan kalimat fi'il ini, fi'ilnya harus dibaca nasab. Nasab itu apa, Pak? Nasab itu rumus. Rumusnya bagaimana, Pak? Rumusnya silahkan dilihat di tabel yang sudah saya cantumkan itu. Misalkan adalah lafaz atazawwaju. Ketika kemasukan lam, maka di huruf akhirnya harus dirubah menjadi atazawwaja. Lan atazawwaja, saya tidak akan menikahi Fatimah. Kemudian
likai dan lain sebagainya ya. Ini harus dibaca fathah, ini huruf-hurufnya. Nah, ini juga hatta ini ternyata bisa masuk kepada isim ya teman-teman ya. Tidak aja bisa masuk kepada fiil, tapi dia juga bisa masuk kepada isim. Au juga bisa masuk kepada fiil, kepada isim juga. Nah, fa ini ternyata juga bisa masuk kepada fi'il mudhari', sorry teman-teman. Fi'il mudhari' dan fi'il madhi. Jadi dilihat di tabel atasnya. Ini ada rumus isim, rumus fi'il mudhari', rumus fi'il madhi. Berarti yang tidak ada, yang kosong seperti ini, huruf tersebut tidak bisa masuk pada kalimat itu. Ya, kalau yang bisa masuk berarti dia bisa masuk ke kalimat tersebut. Penting sekali Anda untuk memahami dan menganalisis ya dari perubahan huruf akhirnya. Nah, seperti ini teman-teman. Ini ada juga huruf an ya. Idzan, kemudian untuk kalimat an, selebih mudahnya kalimat huruf ini digunakan membuat dua kata kerja yang bersamping atau menggabungkan dua kalimat kata kerja. Nah, jadi kita biasanya bingung ya, bagaimana sih Pak kita itu menggabungkan dua kalimat fi'il, yang mana dua kalimat fi'il itu bisa menjadi satu. Contohnya yuridu ayyajlisa ya, yuridu dia ingin ayyajlisa duduk, dia ingin duduk di kursi, maka ada dua. Nah, maka rumusnya seperti ini teman-teman. Ingat perubahan huruf akhirnya, dilihat perubahan huruf akhirnya, jangan sampai salah perubahan huruf akhirnya. Oke. Kemudian ini untuk rumus huruf nasabnya ya teman-teman ya. Untuk isim ya. Maka untuk kalimat isim yang bisa bergandengan dengan kalimat huruf ini juga ada beberapa aturannya. Perhatikan seksama contoh-contoh berikut ini. Nah, ini coba Anda perhatikan. Rumus perubahan isim dibaca nasab. Ana arji'u hattal baita ya. Saya pulang sampai rumah, hatal mirfaqoini ya, sampai kedua siku. Al muslimina awil kafirina ya, bukan kafiruna tapi kafirina ya. Nah, ini sampai bawahnya, silahkan teman-teman baca sendiri, dipahami. Dan yang terakhir itu adalah kalimat huruf yang memang hanya bisa bergandengan dengan kalimat fi'il. Tadi kan hanya bisa bergandengan dengan kalimat isim, kemudian yang kedua itu bisa bergandengan fi'il dan isim, dan yang ketiga ini hanya bisa bergandengan dengan kalimat fi'il. Itu ada beberapa huruf, contohnya sudah ada. Silahkan dilihat perubahan huruf akhirnya. Latihan 2 bisa dikerjakan di rumah masing-masing. Terima kasih. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.